Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, pada kesempatan video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perbankan syariah, sistem dan operasionalnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Eko Sujianto, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 10 MKS 6B. Yang pertama saya sendiri, Lailatul Arya Putri dengan NIM 12640620174. Kemudian rekan saya yang bernama Nikmatur Rohmah dengan NIM 1264062011080. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perbankan syariah. Sebelum masuk ke sejarah perbankan syariah, saya akan menerangkan sedikit apa sih pengertian bank tersebut. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam Islam, biasanya lebih dikenal dengan jihbis yang mempunyai arti penagihan pajak pada benda yang kena pajak. Contohnya seperti barang dan tanah. Lalu kita memasuki sejarah perkembangan bank syariah. Lalu pada zaman Bani Abbasiyah, jihbis dikenal dengan profesi penukaran uang pada waktu itu yang dikenal dengan mata uang yang dikenal dengan fulus. Dengan adanya fulus, para gubernur pemerintah cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut yang berguna untuk sistem penukaran uang. Selain sebagai penukaran uang, jihbis juga digunakan untuk menerima penitipan dana, meminjamkan uang, dan pengiriman uang. Lalu ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil muncul sejak lama, ditandai dengan adanya pemikiran Islam yang sejak lama mengenai bank syariah. Lalu perbankan syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Pada tahun 1940, di Mesir didirikan Mid-Gamer Local Saving Bank oleh Ahmad El-Najjar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu 4 tahun, Mid-Gamer berkembang dengan membuka 9 cabang dengan nasabah mencapai 1 juta orang. Lalu gagasan lain muncul dari konferensi di negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan dengan seminar se-Indonesia Jawa Timur Tengah pada tahun 1974 dan seminar internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Hingga saat ini perbankan syariah di Indonesia telah berjalan sekitar 22 tahun, sempat terhambat oleh krisis ekonomi yang juga menimpa perbankan konvensional. Dalam perjalanan perbankan syariah mampu meningkatkan pasang pasar, diversi produk, dan sumber daya manusia. Pencapaian itu erat kaitannya dengan disahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyempurnaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hingga tahun 2000, bank syariah
di Indonesia semula hanya Bank Muamalat Indonesia, kemudian menjadi Bank Syariah Mandiri. Undang-undang perbankan yang baru juga memungkinkan bank konvensional untuk membuka cabang syariah di bawah pengelolaan unit usaha syariah atau UUS di bank yang bersangkutan. Lalu, yang materi kedua ada landasan hukum operasional Bank Umum Syariah. Prinsip syariah Islam dalam mengelola harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik yang macam-macamnya. Ada yang pertama, ada pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Lalu yang ketiga, ada konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Lalu yang keempat, tidak diperkenakan untuk melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Lalu yang kelima, tidak diperkenakan menggunakan dua harga untuk satu orang. Lalu yang terakhir, tidak diperkenakan dua transaksi dalam satu akad. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan di agama Islam. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor real, sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor real seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, transaksi tidak mengandung kezaliman. Yang kedua, bukan riba. Yang ketiga, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. Lalu yang keempat, tidak ada penipuan atau gharar. Yang kelima, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Lalu yang terakhir, tidak mengandung unsur judi atau maisir. Baik, berikutnya masih mengenai landasan hukum perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bank syariah menjalankan usahanya dengan produk-produk sebagai berikut. Yang pertama ada simpanan, yang kedua tabungan, yang ketiga investasi, dan yang keempat adalah pembiayaan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem operasional bank syariah atau skema operasional dalam bank syariah. Diawali dari dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadiah yadomanah, mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal yang dimasukkan ke dalam pooling fund atau pooling dana. Nah, sumber dana yang paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund dana tadi kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan juga sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil atau laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah atau mudharib atau mitra usaha. Nah, dari pembiayaan dengan prinsip jual beli tersebut diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah
Sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Lalu ada produk bank syariah. Yang pertama ada penghimpun dana. Penghimpun dana di sini menggunakan prinsip wadiah dan prinsip mudhorobah. Lalu ada penyaluran dana. Dalam penyaluran dana di sini menggunakan prinsip jual beli atau bai, prinsip sewa atau ijaroh, prinsip bagi hasil atau syirkah. Lalu yang terakhir ada produk jasa perbankan lainnya. Di sini ada berbagai produk. Yang pertama ada wakalah, kafalah, ron, short, qard, hiwalah, dan lain-lain. Baik, materi berikutnya dan materi yang terakhir yaitu mengenai kendala dalam pengembangan perbankan syariah. Permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang bersifat operasional perbankan maupun aspek dari lingkungan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama mengenai permodalan. Modal merupakan permasalahan krusial yang senantiasa dihadapi oleh para perintis usaha. Setiap gagasan ataupun rencana mendirikan bank syariah tidak dapat terwujud akibat tidak adanya modal yang signifikan untuk pendiriannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah. Mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dengan bank konvensional. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu perbankan syariah, sehingga perkembangannya menjadi lambat. Berikutnya, yang keempat mengenai sosialisasi. Sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka menginformasikan secara paripurna dan besar mengenai kegiatan usaha bank syariah belum dilakukan semaksimal mungkin sehingga terasa dapat dikatakan setengah hati. Yang berikutnya yaitu piranti moneter. Piranti moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga atau riba, sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Berikutnya yaitu mengenai masalah pelayanan. Perlu dicatat bahwa dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan, baik dari sisi rate atau margin yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama kenapa masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank. Yang terakhir yaitu mengenai pemahaman. Pemahaman dan kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah belum tepat. Bahkan ada di antara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat untuk mendukung eksistensi bank syariah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.